Islam masuk ke Bengkulu. Wacana tentang masuknya Islam di Indonesia sampai sekarang masih menyisakan perdebatan panjang di kalangan para ahli ya. Setidaknya ada 3 masalah pokok yang menjadi perbedaan, yaitu hasil kedatangan Islam ya, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Berbagai teori telah berusaha menjawab 3 masalah pokok ya tersebut, namun tidak dapat menemukan jawaban secara pasti. Hal ini disebabkan kurangnya data pendukung dari masing-masing teori tersebut ya. Ada tiga teori yang dikembangkan oleh para ahli mengenai masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arabia. Dalam berbagai literatur sejarah Islam Indonesia, teori Gujarat lebih terkenal pada teori lainnya. Teori Gujarat banyak dianut oleh ahli Belanda ya, ahli Belanda. Orang-orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi dan menetap wilayah Gujarat, Hindia, kemudian membawa Islam ke Indonesia ya. Selain bukti-bukti ilmiah tersebut, berbagai literatur yang menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh pedagang Arab dan Gujarat, Hindia lebih populer secara akademis ya. Bahkan sejak kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang ya, oleh para pedagang Muslim dari Arab dan Gujarat, India, dan masuk melalui Samudra Hindia. Ya, pasar Samudra Pasar dan Paurek Aceh pada tahun 651 Masehi ya. Samudra Pasai adalah pintu masuknya Islam ke Indonesia dengan terkenal sebagai daerah Serambi Mekah ya. Setelah ajaran Islam semakin kuat mengakar dalam kehidupan masyarakat Pasai ya, secara berangsur-angsur para juru dai memperluas dakwah ke berbagai wilayah sekitar Pulau Sumatera sebelum Islam masuk ke kota Bengkulu. Ya, sehingga sekarang belum terdapat kesimpulan bahwa secara pasti tentang kapan tahun masuk ya, tokoh penyebar dan asal daerah penyebaran Islam masuk ke Bengkulu ya. Dari beberapa catatan sejarah, beberapa sejarah ya, dan hasil studi yang ada, terdapat penjelasan bahwa yang berbeda-beda dan berbagai aspek pensejarahan yang terkait dengan pergolakan dan dinamika kerajaan waktu itu berdasarkan data penelitian ya. Data penelitian yang ada ya menggambarkan adanya hubungan Bengkulu dengan beberapa kerajaan Islam yang pernah masuk ke Bengkulu, yaitu Kesultanan Aceh ya, Pagaruyung, Indrapura ya yang dari Sumatera Barat, Banten, Demak, dan Palembang ya. Meski sulit untuk disimpulkan, namun semua dapat didekatkan satu sama lain, sehingga paling tidak dalam studi ini terdapat asumsi-asumsi yang dapat memilih salah satu teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Bengkulu ya. Salah satu sumber menjelaskan bahwa Islam datang ke Bengkulu berasal dari Aceh yang dibawa oleh seorang dai yang bernama Tengku Malin Muhyiddin pada pukulan Sultan Iskandar Muda yang merupakan menaklukkan kerajaan Sungai Serut Bengkulu di bawah pimpinan Raja Anak Dalam Muara Bangkahulu, dan akhirnya melarikan diri ke Gunung Bungku. Ya, versi lain masuknya Islam di Bengkulu berasal dari daerah Sumatera Barat, dibawa dan disebarkan oleh utusan Kesultanan Pagaruyung ya, yaitu Baginda Maharaja Sakti yang kehadirannya di Bengkulu diminta oleh Raja Anak Dalam ya. Catatan lain menghubungkan dengan Sumatera Barat ada Raja Karangnio ya,
Karanio yang dari Rejang, Sabah, wilayah timur laut Bengkulu, yang menerima ajaran Islam pertama di kakak iparnya, yaitu seorang raja kerajaan Indrapura pesisir selatan ya. Literasi hasil studi lainnya menjelaskan Islam masuk Bengkulu dari Palembang. Ada pasukan kerajaan Darussalam Palembang yang datang ke daerah Rejang sebab sebagai bahan bantuan diminta oleh kerajaan Rejang Belek Tebo ya untuk mengusir orang-orang Bugis. Selanjutnya keduanya menjalin hubungan lebih erat antara Palembang yang sudah muslim ya. Sementara dalam studi lain menjelaskan Islam masuk ke Bengkulu dari Banten ya, dari Banten, yaitu pada masa kerajaan Banten dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang saat melakukan persahabatan dengan kerajaan Selebar. Hal inilah memperkuatkan oleh studi lain yang menjelaskan bahwa pada tahun 1620 pantai selatan barat Sumatera sampai ke perbatasan kerajaan Indrapura betul-betul berada di bawah pengaruh kekuasaan Sultan Banten ya. Pertama, kedatangan pasukan utusan Sultan ke Pagaruyung Sri Bagindo Maharaja Sakti ke Bengkulu adalah dalam situasi sosial yang dibutuhkan, yaitu sebagai bala bantuan dihadirkan oleh Raja Anak Dalam ya, dalam akhirnya memperistri Putri Gading Cempaka ya. Dalam situasi damai, menetaplah menjadi Raja Muslim dan Kerajaan Sungai Leman di Bengkulu. Kedua, kedatangan pasukan Kesultanan Pagaruyung ke Bengkulu terjadi pada tahun 1615 yang berarti lebih dulu daripada kehadiran Kesultanan Banten di wilayah pantai barat Bengkulu. Diduga telah memeluk agama Islam Bengkulu mesti lebih cepat dari pasukan kerajaan Pagaruyung. Kedatangan hanya beberapa waktu saja, disertai misi yang gagal ya, melamar dan ditolak. Kondisi konflik sosial fisiologis adalah untuk memungkinkan terjadinya pembauran sosial yang menyebabkan Islam secara efektif ya. Pada masa akhir penjajahan Belanda, perkembangan Islam di Bengkulu mengalami perluasan pesat ke seluruh wilayah provinsi Bengkulu. Islam hadir disponsori oleh berbagai organisasi masyarakat Islam. Persatuan Tarbiyah Islamiyah merupakan ormas Islam yang pertama berkembang di sebagian selatan, sekarang di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Menyusul Muhammadiyah ya, yang berkembang melalui dari daerah pusat pembelanjaan kota kecil di mana hingga ke kota Bengkulu. Kemudian menyusul Nahdlatul Ulama atau NU yang ormas Islam lokal seperti Sadatul Darain dan Umul Kahir pada masa menjelang dan awal kemerdekaan ya. Gerakan Tarikat An-Nasbaniyah dan gerakan-gerakan politik seperti Syarikat Islam, Hibullah dan Masumi telah pula berpartisipasi dalam mengembangkan ajaran agama Islam ya. Itu saja yang dapat saya jelaskan ya dalam kesempatan kali ini, yaitu materi kita yaitu sejarah perubahan sosial masyarakat Kota Bengkulu ya. Islam masuk ke Bengkulu ya. Saya akhiri ya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.